Masa intens investigasi. Sebuah babak baru dalam kasus donasi yang menyeret nama Agus Salim, pria yang disiram air keras oleh rekan kerjanya dengan YouTuber Novianti Pratiwi, tampaknya semakin panas. Bagaimana tidak, pasca Novi menggelar konferensi pers pada Senin 28 Oktober 2024 kemarin. Buka suaranya Novi sepertinya menimbulkan sebuah polemik baru. Pasalnya, kemunculan Novi di hadapan awak media justru ditanggapi sinis oleh kuasa hukum Agus Salim, yaitu Farhad Abbas. Lantas apa yang membuat Farhad begitu geram ketika menanggapi seputar kemunculan Novi? Benarkah pula Farhad menduga adanya sebuah ancaman tertulis dari Novi kepada Agus yang seolah menjadi titik balik kegeramannya akan permasalahan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, kisru polemik donasi untuk Agus Salim, pria yang disiram air keras oleh rekan kerjanya, sampai saat ini masih terus menjadi perbincangan netizen sejak kemunculannya pertama kali di podcast milik Denny Sumargo. Terus memicu kehebohan dan bahkan pro kontra di masyarakat, yang diantaranya ada yang membela Novi dan tidak sedikit pula yang membela Agus. Di tengah kehebohan ini, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus kembali angkat bicara terkait status donasi yang diberikan masyarakat kepada kliennya. Farhad Abbas pun dengan tegas menyatakan bahwa seluruh donasi yang telah masuk ke rekening pribadi Agus adalah sah miliknya. Dan bahkan menurut Farhad, bantuan publik ini bukan sesuatu yang bisa digugat ataupun dipermasalahkan. Karena donasi tersebut murni sudah menjadi hak Agus untuk digunakan sesuai untuk kebutuhannya. Ini nggak ada kaitan ya. Kalaupun misalnya menyangkut donasi ya, kalau dia ngasih itu benar dari yayasannya ya, kita tahu sumbernya dari mana. Tapi ketika masuk di Densu, kemudian mereka memasukkan rekening Agus, dan faktanya Agus ini memang orang buta, bukan fiktif, itu adalah uang Agus. Setelah Novianti Pratiwi menggelar konferensi persnya kemarin, Farhad Abbas pun saat ditemui tim Intens Investigasi agaknya semakin geram. Ya, Farhad menyebut jika tindakan yang dilakukan Novi sebagai cara yang kriminal. Apalagi Farhad pun juga menyinggung soal adanya dugaan pengancaman yang diduga dilakukan YouTubers tersebut. Lantas, seperti inilah ketika Farhad berbicara soal pelaporan yang kabarnya sudah dilayangkannya kepada Novi. Dan juga melihat keterangan Novi selama konferensi pers yang dilakukannya tersebut. Kita bicara harusnya konferensi pers itu masalah legalitas, kapasitas daripada sebuah yayasan gitu. Itu dia dijelaskan bahwa menurut undang-undang yayasan sekian, bahwa dana yayasan itu harus masuk ke rekening. Siapapun yang misalnya sifatnya pribadi boleh dipaksa ditarik seperti itu melalui cara-cara WA atau mencara WA yang seperti kejadian ini tidak boleh dengan cara-cara yang kasar ya. Kemudian apakah yayasan itu kasir, kemudian hanya nama Agus dijual, kemudian setelah banyak bentar sini gua ngawas, apakah seperti itu? Yang jelas cara-cara yang kita anggap cara-cara kriminal itu sudah kita laporkan dengan nomor laporan polisi tanggal 26 Oktober ya.
pasal 369 KUHP. Nah, kemudian pencemaran nama baiknya juga sudah dilaporkan langsung oleh Agus Salim. Jadi selama Novi hanya membuat rentetan cerita, itu hanyalah keterangan-keterangan dia untuk membenarkan dirinya, ya, bukan mencari solusi, tapi mencari polisi namanya. Sebagai kuasa hukum Agus, Farhad pun ingin kliennya mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaporannya seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya. Maka dari itu, dengan kondisi Agus Salim yang masih dalam keadaan sakit dan terancam mengalami kebutaan permanen, membuat Farhad meminta pihak kepolisian untuk memperlakukan Agus secara khusus, yaitu agar polisi melakukan jemput bola dan segera menindaklanjuti laporannya agar segera berlabuh ke tahap penyidikan. Dan bahkan mendesak agar Novi segera ditahan. Oleh karena itu, kita minta kepada kepolisian untuk memperlakukan Agus agak istimewa. Karena Agus ini buta dan sakit. Harus jemput bola agar Agus bisa datang atau polisi datang diperiksa, kemudian proses naikkan penyidikan, kalau perlu ditahan orang-orang yang melanggar hukum itu. Sementara itu, Novi dalam acara konferensi persnya juga didukung beberapa pakar hukum kenamaan di tanah air. Yang lebih membuatnya kecewa adalah karena Novi diduga telah menghasut publik untuk mencoreng citra Agus di mata publik. Maka dari itu menurutnya, Novi pun harus berhadapan dengan pengacara pembela kaum lemah seperti dirinya. Oleh karena itu, siapapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya yang berlawanan dengan saya, udah gua nggak anggap teman lagi. Karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gua sih masih anggap wah mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu nggak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan. Jangan berpikir Novi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi, ya, kalau Novi benar, Agus salah, kan uangnya ada. Uang 1,3 miliar ada di Novi, ya tinggal luruskan. Ini tidak komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower. Tiba-tiba ya malu. Selama ini kalian ngurus balita, ngurus ODGJ, mereka nggak bisa komplain. Sekarang Agus manajer, ada pengacara pembela kaum lemah, Farhad Abbas, ya pusing lah kalian menghadapi kita. Di sisi lain, di tengah reaksi Farhad Abbas menanggapi konferensi pers Novi dengan berurai air mata menjelaskan kisru donasi yang membawa namanya. Lalu, seperti apakah pernyataan Novi? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisru donasi untuk Agus Salim memasuki babak baru yang semakin panas setelah Novi mengadakan konferensi pers. Melanjutkan hal ini, Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus memberikan tanggapan pedasnya, di mana menurut Farhad, langkah yang diambil Novi untuk menggelar konferensi pers sudah seperti mendeklarasikan genderang perang. Farhad bahkan sempat mempertanyakan kebijakan yang kabarnya disampaikan Novi yang menyatakan jika donasi melebihi batas waktu tertentu, maka dana tersebut akan dialihkan untuk operasional yayasan milik Novi. Pernyataan ini pun kembali membuat Farhad akhirnya geram dan semakin curiga sehingga meminta agar Yayasan Novi segera diaudit untuk menelusuri transparansi penggunaan dana termasuk donasi yang dikumpulkan atas nama Agus. Apakah benar Yayasan Novi menjalankan misi sosial atau hanya memanfaatkan situasi saja? Dan saya melihat kalau pekerja kemanusiaan tuh harusnya dia cari kita, oh Mas Farhad kita luruskan, ini uangnya ada. Ini tidak. Ini memang mereka mau perang lawan kita.
Menurut saya lawanmu bukan Farhad Abbas, lawan kalian adalah hukum. Jadi salah jadi hukum, dan sadarlah gitu. Mau diputar balik bagaimanapun, di mana-mana teman gue yang pinter-pinter bilang uangnya Agus, udahlah Agus tuh udah buta, biarkan aja dia nikmati uangnya, diatur dengan keluarganya, ngapain dicampurin lagi. Kecuali kalau Novi mau jadi istrinya Agus, boleh diatur, tapi selama dia jadi ketua yayasan, ya tidak bisa diatur. Nah, kecuali uang itu masuk, dan sekalipun yayasannya menyumbang juga, mau buat kesehatan itu urusannya Agus. Bukan berarti dikasih nomor rekeningnya Agus, dipamerin, dimasukin dana. Sekarang kalau saya udah masuk, terus uangnya Novi lagi, uang yayasan lagi, enggak kan? Ya udahlah, saya justru kaget gitu. Kecuali uang yayasan. Sekarang Novi bilang kalau yayasan dapat 3 hari donasi, terus lebih dari 3 hari uang buat dia operasional. Ya berarti ada yang nggak benar. Kita minta diaudit, dan seluruh dana yang diminta, yang dipromosikan dari rekening Densu yang menggunakan rekening yayasan itu diaudit juga. Berapa uang yang masuk, itu yang perlu. Bukan masalah uang yang orang langsung kirim ke rekening Agus. Sementara itu, dalam konferensi persnya kemarin, Novi pun tidak kuasa menahan tangisnya saat ia mengungkapkan uang donasi milik Agus sebesar 1,3 miliar rupiah lebih yang kini sudah dikembalikan oleh Agus ke rekening yayasan miliknya. Menurutnya, uang tersebut hingga kini masih tetap utuh dan memang diperuntukkan untuk menyokong proses pengobatan Agus sepenuhnya. Karena hal ini pun semata-mata dilakukan Novi untuk menjaga amanah dan kepercayaan para donatur yang bersedia menyisikan rezeki mereka dengan memberikan donasi untuk pengobatan Agus. Yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya, itu uang gak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada, dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap. Saya menjalankan SOP yang ada. Dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu, sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Untuk ini boleh dikasih tunjuk. Ini nominalnya ya. Sudah. Saldo akhir per tanggal di sini tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya, mana sih? Ya, 1,572 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di yayasan ya. Kalau aku pribadi sih dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya, bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani, itu aja. Masih ada utuh, kan nominal 1,3, terus baru dipakai hanya 5.100.000 ya kalau nggak salah ya, kurang lebih segitu, tapi masih utuh semua. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, dalam konferensi persnya kemarin, Novi pun juga didukung beberapa praktisi hukum. Lantas, seperti apakah kata para praktisi hukum terkait hal ini? Dan pesan serta kritiknya untuk Agus dan kuasa hukumnya Farhad Abbas. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget.
Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kisru donasi antara Agus Salim versus Novianti Pratiwi juga mendapat sorotan dari banyak praktisi hukum yang diantaranya juga mendukung Novianti Pratiwi. Menurutnya, walaupun judulnya adalah uang donasi, namun legalitas uang donasi untuk pengobatan mata Agus Salim maka harus diatur oleh yayasan yang memiliki izin dari Kementerian Sosial untuk membuka donasi, yaitu Yayasan Novi. Jadi, jika uang donasi Agus tidak melewati yayasan milik Novi, maka legalitas dari uang donasi tersebut dipertanyakan oleh aturan hukum yang ada dan Agus pun harus mempertanggungjawabkannya. Karena itu, langkah Novi pun menarik donasi tersebut ke rekening yayasan miliknya dibenarkan oleh para praktisi hukum ini. Seperti inilah pesan dan kritikan untuk Agus serta kuasa hukumnya Farhat Abbas. Nomor 8 tahun 2021 penggalangan dana tanpa yayasan tanpa izin lembaga itu dianggap ilegal. Jadi kalau si Agus mengambil dia tanpa ini itu perbuatan ilegal. Kalau dia menguasai uang pribadi itu harus melalui pengelolanya. Itu ada Teknopi. Ada hak Bang Agus di sana untuk pengobatan sampai sembuh dan itu haknya di sana. Ada uang yang akan diberikan sampai Bang Agus sembuh dan kepada Bang Farhat, Bang Erdeklo, CS ya agar lebih memakai hati lah ketika bicara, lebih bijak ketika bicara tentang bagaimana menyikapi kewenangan kita sebagai pengacara, tidak melebar kemana-mana, tidak gibah dan tidak menyerang klien kami. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.